gesit gitu loh. Wah, saya kagum dengan beliau ya, seorang perempuan, dikatakan aku tuh mbok dari 4 anak ya, seorang ibu dari 4 orang putri dan putra, artinya 2 putri 2 putra, seorang yang benar-benar lahir dengan sebuah keuletan karena terlahir sebagai seorang entrepreneurship, dan dia merintis untuk sebuah usaha kuliner sebagai chef, private chef ya, dia ketua dari sebuah private chef. Bahkan baru saja meresmikan di tengah-tengah masa pandemi, beliau meresmikan sebuah resto yang baru ya. Raden Nganten Mia Adia dari Yogyakarta. Silakan Ibu Mia, waktu untuk Ibu. Shalom. Shalom. Rumah kami agak di desa, jadi semoga hari ini wifi dan sinyalnya juga baik. Senang sekali ketemu ibu-ibu. Saya tadi cukup juga mengintip layar ibu satu-satu, dan saya cukup terharu. Ada yang juga baru isoman, ada yang baru berbaring di ranjang. Cepat sembuh ya Bu. Hari ini memang hari-hari ini kita menghadapi masa yang nggak mudah. Jadi, maaf ya Bu, ini saya juga berusaha karena kerja saya di dapur, jadi saya belum terlalu terbiasa dengan belum sekeren Bu Ningsih dalam hal ini Bu, Zoom. Jadi karena kita biasa kerja fisik ketemu orang, ya. Kerja Hari ini kita perang wajan. perang wajan Bu ya. Karena kita di sini juga bidang kami kebetulan memang bukan bidang yang mudah digantikan oleh sebuah media sosial, dan kemudian banyak sekali orang yang kolaps di bidang ini juga. Seperti halnya orang-orang lain, saya rasa kami juga mengalami tahun berat di 2019-2020 karena banyak sekali hal-hal yang harusnya terjadi di 2019-2020, kemudian saya nggak bilang dibatalkan, tapi saya bilang ditunda oleh Tuhan. Jadi kita berusaha untuk melihat di mana rencana Tuhan bekerja di tahun ini. Itu kenapa kita mencoba untuk membangun sebuah tempat di mana orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, tidak bisa survive di tahun ini tanpa pekerjaan fisik, setidaknya bisa ikut berkarya. Ya, jadi kita hari ini mungkin sedikit berbagi, Bu. Saya juga bukan berprofesi sebagai dosen atau guru, tetapi mungkin sama halnya seperti Ibu juga. Di rumah masing-masing kita semua pasti mengalami masa-masa di mana kita bingung mau ngapain ini, mau bingung kenapa ini terjadi, dan kemudian kita juga bingung lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa hidup. Sebenarnya masa-masa seperti ini pertanyaannya bukan bagaimana kita bisa merasakan bahagia, jangankan bahagia. Kadang kita berpikir cukup bisa di rumah tanpa bekerja, sudah cukup mempunyai uang, dan kemudian ada juga yang bingung karena mata pencariannya benar-benar hilang. Ada juga yang lebih bingung karena mungkin banyak orang yang bergantung di pundaknya di masa sulit ini. Jadi kita mau tidak mau, kita tidak bisa bilang saya nggak peduli, kita harus peduli karena ada orang yang setiap hari menerima dari kita. Nah, ini sebenarnya masa-masa di mana kita semua pasti butuh bantuan dari Allah untuk menghadapi semua ini. Di 2019-2020 saya juga mengalami begitu banyak hal yang mendadak, tiba-tiba, dan kemudian saya bicara dengan suami saya bilang begini, sebenarnya 2019 itu masa di mana secara tidak sengaja Tuhan meminta kita untuk menutup diri dari dunia, kemudian kembali ke diri kita. Jadi di saat ini kita punya banyak waktu yang membuat kita bisa renung, diam, mungkin ngaca, yang biasanya setiap hari kita hanya ngaca, kalau mau pergi, sekarang hampir nggak pernah pergi. Jadi banyak sekali waktu yang sisa. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang senjata pamungkas. Ini hanya sedikit yang saya temukan, yang kami rasakan dari
masa-masa sulit yang sudah terjadi, dan saya berharap bisa memberkati ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, setidaknya bukan untuk melihat sesuatu sebagai berita yang buruk, tapi untuk melihat sesuatu di balik semua itu. Nah, ini kalau kita bahas soal senjata pamungkas, sebenarnya intinya apa yang kita butuhkan itu adalah yang belum kita punya. Benar enggak Ibu-Ibu? Kalau kita sudah punya, mungkin kita nggak butuh. Tapi begitu kita belum punya, pada saat suatu hari Minggu saya mendengar khotbah dari pendeta di gereja kami. Dia bilang, Allah kita itu Allah yang memberikan bukan yang kita inginkan. Tapi Allah itu Allah yang memberikan yang kita butuhkan. Sebuah titik balik yang membuat saya berpikir tentang kalau Tuhan itu baik, kok Tuhan izinkan corona ini terjadi pada kita semua. Saya jadi berpikir, apa memang ya? Memang kita butuh ini. Kita butuh masa-masa di mana kita harus menghadapi sesuatu yang berbeda. Entah banyak ramalan di luar sana yang bilang juga, wah ini corona ini hasil dari begini-begini. Ada juga kemudian mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang mengenal penginjil yang bernama Daud Tony. Saya sempat melihat videonya Daud Tony, kemudian Daud Tony bilang bahwa ini Tuhan baru mengizinkan malaikat yang diberikan otoritas untuk turun ke bumi untuk menuntut sebuah bukan balas dendam ya, menuntut sebuah hal yang diizinkan Allah yang terjadi karena banyaknya darah martir yang berteriak-teriak memohon keadilan. Saya tidak hamba Allah yang belum, saya pun belum mampu melihat dari mana seperti apa hal-hal spiritual seperti itu. Mungkin Pak Daud Tony jauh lebih memahami itu. Tapi kemudian beliau bercerita lanjutan bahwa seperti zaman bangsa Israel diselamatkan dari Mesir. Kemudian mulai saya paham kalau zaman itu Allah pun bisa menurunkan tulah bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Berarti hari ini pun ada sesuatu yang terjadi yang kita belum tahu, yang Allah kehendaki, yang ingin memang dikerjakan Allah untuk menyelamatkan banyak orang yang benar. Jadi saya juga nggak tahu apakah tulah ini akan berakhir, kapan, bagaimana, tetapi saya juga ingat bahwa saat itu di tulah ke-10, Allah menyelamatkan bangsa Israel dengan memberikan instruksi. Waktu itu malam Paskah, kemudian ada anak domba yang darahnya dioleskan di pintu, dan kemudian malaikat maut tidak menyerang rumah yang memiliki darah yang dioleskan di pintu. Jadi intinya sebenarnya saya belajar banyak dari orang-orang yang puji Tuhan memberi banyak masukan lewat online ya. Jadi kita sangat diberkati. Satu bekal yang diberikan oleh Ibu Ningsi kemarin pada saya adalah satu ayat, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak hilang. Jadi gini Ibu-Ibu, sekarang mungkin kita berbagi sedikit. Kalau saya dibilang, ayo kamu harus semangat, kamu harus pantang menyerah, kamu harus muji Tuhan setiap hari. Saya tahu rasanya sulit sekali. Ada hal yang kita merasa bahwa ini itu tidak mudah. Tapi kemudian kita bersama-sama pasti sadar bahwa karena kita kehilangan kebahagiaan mungkin, jadi kita merasa butuh bahagia sekarang. Kita juga pasti sedang butuh banyak semangat tambahan. Kita juga butuh ide kreatif untuk mengganti apa yang hilang. Kita juga pasti butuh rasa bahagia dan damai untuk menghadapi segala situasi. Hal-hal yang terasa berat, kalau saya boleh berbagi, di tahun 2020 kemarin banyak sekali yang saya lakukan di kamar sendirian. Saya bilang sama Tuhan, anak buah saya kasihan
orang-orang yang bekerja, yang bisa kerja sekarang. Dan kemudian laki-laki Allah mengingatkan bahwa aku nggak akan ngasih apa yang kamu inginkan, tapi saya percaya bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi di sini kita belajar untuk memahami apa yang sedang kita butuhkan dan kemudian berjuang mencari cara bagaimana caranya supaya hal-hal mendasar yang membuat kita bisa hidup itu terpenuhi. 3 hal setidaknya, ada semangat tambahan, ada ide kreatif, ada rasa bahagia, dan sebenarnya semua ini ibu-ibu sudah punya. Hanya saja mungkin belum sadar. Itu yang saya temukan selama 2020 lewat, dan saat ini saya ingin berbagi sedikit dengan ibu-ibu. Nah ini, dulu saya pernah melihat sebuah khotbah di Amerika tentang ini. Dan di sini kembali saya diingatkan tentang itu, bahwa saya tidak tahu apakah ibu-ibu sudah pernah mendengar, tapi ini menarik. A woman is duplicator machine. Jadi bahasa terjemahnya adalah wanita itu adalah mesin pengganda. Kayak mesin fotokopi ibu-ibu. Jadi apapun yang ditempelkan, nanti keluarnya biasanya double. Wanita kan apapun yang dia terima. Kalau inputnya negatif, keluarnya juga negatif. Inputnya positif, keluarnya positif. Misalnya, kalau di rumah mungkin yang sudah punya anak atau ada yang punya suami, gitu ya, pasti mah kalau suami sudah tanggal-tanggal tua, apalagi di masa-masa sulit begini, baru sikapnya, mah pasti kita langsung apa, mau apa, apalagi, gitu ya. Jadi kita kadang kita pintar menggandakan, kita pintar menangkap, dan kita pintar menggandakan. Jadi kita seringkali lupa bahwa kita itu sebenarnya mesin pengganda. Kalau ibu-ibu pernah lihat nih satu, ya saya dulu pernah lihat ini, William Golding ini salah satu penulis terkenal, sudah meninggal sekarang almarhum, tapi dia menulis begini. Whatever you give a woman, she will make it greater. If you give it sperm, she will give you baby. If you give her a house, she will give. If you give her groceries, she'll give you a meal. If you give her a smile, she'll give you her hug. Terjemahnya kira-kira gini, Bu. Apapun yang kamu berikan kepada seorang wanita, dia tuh bisa mengembalikan lebih besar kembali ke yang memberikan. Misalnya, seorang laki-laki memberikan rumah kepadanya, maka dia akan menciptakan tempat tinggal yang nyaman untukmu pulang. Berikan dia sperma, maka dia akan memberikan bayi-bayi yang mirip dengan kamu. Berikan dia seikat sayur, maka dia akan berikan kembali 3 piring makanan yang enak buat kamu. Berikan dia senyum, maka dia akan berikan hatinya untukmu. Jadi perempuan ini akan selalu menggandakan dan membesar apapun yang diterimanya. Terus satu quote dari William Golding yang istimewa adalah, wanita itu bodoh jika mengira dirinya itu setara dengan laki-laki. Karena sesungguhnya semua wanita lebih mampu daripada lelaki manapun. Dan selamanya akan tetap demikian. Kadang saya pikir kembali gitu. Iya juga. Saya marah lebih cepat daripada suami. Suami bicara satu kata, saya bisa bicara 5. Anak saya baru ngeliatin, saya sudah jawab, apa kamu? Apa? Mau apa? Jadi kadang-kadang saya merasa ini dia masalahnya. Perempuan ini sering nggak sadar kalau dia ini sebenarnya bisa menggandakan segala sesuatu. Nah ini kita perlu berhati-hati. Ya kita perlu berhati-hati. Entah sadar atau tidak, wanita mempunyai kekuatan untuk menggandakan segala sesuatu yang kamu beri kepadanya. Wanita juga secara tidak sadar menggandakan apapun yang dia tanamkan ke dirinya dia sendiri. Pernah kan ibu-ibu mungkin mendengar istilah kedokteran, wah ini karena sugesti,
dia benar-benar sakit, bahkan lebih sakit daripada sesungguhnya. Kadang terjadi seperti kayak kita mungkin punya anak, ojo mangan brutu, jangan makan brutu, nanti kamu lalen. Nah, sesuatu yang kita katakan seringkali dipercaya, kemudian menjadi kenyataan sungguhan. Sama halnya seperti kita mau punya banyak anak, pasti kita memikirkan nama yang bagus, yang artinya baik. Karena kita ini ingin anak kita seperti itu. Kalau doa kita baik, terjadi. Tapi kalau doanya jelek, nah ini dia. Oh, jangan loh. Jangan gitu ya. Nanti kamu jatuh. Jeduk. Nah kan, tak kandani itu. Nah kan saya bilang apa? Jadi kadang perempuan tidak sadar, dia menciptakan sebuah kata-kata yang tidak sadar menjadi doa. Apapun yang kita keluarkan, terjadilah. Dan kita bangga. Bilang, tak kandani apa? Saya bilang apa? Kan? Tak bilangi kan? Gak percaya sih. Kembali lagi ke dalam kita diri sendiri. Sadar enggak Ibu? Kalau setiap kata-kata yang keluar itu bisa sekali terjadi. Karena perempuan adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menyempurnakan seorang laki-laki. Dan ternyata di situ titik kekuatan seorang wanita. Laki-laki diciptakan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Dan kemudian perempuan diciptakan untuk memperlengkapi apapun yang laki-laki belum bisa. Nah, ini senjata pamungkas. Kita bahas senjata pamungkas satu persatu. Sebenarnya Tuhan sudah ngasih 3 senjata pamungkas. Yang paling pertama adalah telinga. Saya sering mengingatkan diri sendiri, terutama bahwa telinga itu kita diberi 2, bukan 1. Beberapa orang yang lahir dengan 1 telinga atau 0 telinga, biasanya dianugerahi senjata pamungkas di tempat yang lain jauh lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau kita dilahirkan dengan telinga 2 yang berfungsi dengan baik, kita harus ingat bahwa 2 kanan, kiri. Berarti 1 dari kanan, 1 dari kiri. Tujuannya apa? Harus lebih banyak input. Kalau kita mendengar, kadang kita, hah? Hah? Oh, sudah, ganti lagi, hah? Supaya apa? Yang masuk ke sini harusnya sama dong ya dengan yang masuk ke sini. Ya kan? Coba kalau yang masuk ke sini A, yang masuk ke sini B. Kita pasti ulangi lagi. Apa? Pasti kita tanya lagi. Jadi 2 telinga, kanan dan kiri, maksudnya adalah supaya lebih banyak input, lebih banyak mendengar. Kanan dan kiri berarti juga kita harus mendengar dari arah. Jadi tidak boleh masuk sini, udah langsung dicerna, langsung keluar. Sebenarnya bukan salah atau berdosa, tetapi hati-hati membuat sebuah doa yang salah. Itu inti dari memahami 3 senjata yang Allah ingin kita tahu hari ini. Jadi telinga lebih banyak input, dan dari semua. Kemudian kalau kita baca Alkitab di Amsal ada itu. Amsal 8 ayat 6, dengarkanlah, bukan bicarakanlah, tapi dengarkanlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Amsal 2 ayat 2, sehingga telinga memperhatikan hikmat. Ibu-ibu baca di sini bahwa tidak ada kata-kata memperhatikan hikmat itu melalui mulut. Tidak ada kata-kata memperhatikan hikmat itu melalui mata. Bagaimana kita membuka mata kita lebar-lebar dan melihat hikmat. Tidak ada. Hikmat akan masuk melalui telinga. Sehingga telinga memperhatikan hikmat dan mencenderungkan hati kepandaian. Kalau ada kata-kata dulu zaman kita sekolah, kita ada kata-kata tong kosong berbunyi nyaring. Sebenarnya semuanya akan saling berhubungan dengan pemahaman yang Allah berikan tentang telinga. Jadi jangan
Sampai kita ini bicara dulu, baru dengar dulu, dicerna dulu. Kemudian lari ke senjata yang kedua. Yang kedua, kita bertemu dengan senjata kedua yang namanya muta. Mata ini, Ibu-ibu, walaupun tidak di kanan dan tidak di kiri, tapi dia ada di depan. Ada dua, sama, sejajar, dan kemudian dia membuat pandangan kita lebih luas. Kayak kamera wide. Kalau kamera wide itu kan luas. Mungkin ibu-ibu di situ, di belakangnya Bu Mia ada apa? Gitu. Pasti ingin ini buka sana 1 meter, nih buka sana 1 meter, kemudian kita saling melihat ada apa di belakangnya. Mata digunakan untuk melihat luas. Coba kalau ibu-ibu menutup salah satu mata, pasti pandangan ibu juga lebih sempit ketimbang yang matanya dua-dua berfungsi dengan baik. Saya ingatkan sekali lagi, tidak semua orang lahir dengan senjata pamungkas yang lengkap. Tapi percaya bahwa Allah itu adil. Kalau ada yang tidak berfungsi, biasanya kelebihan tentang senjata itu akan diberikan kepada senjata yang lain. Jadi orang yang tidak bisa melihat pada umumnya telinganya jauh lebih tajam. Orang yang tidak bisa mendengar biasanya punya mata dan mulut yang jauh lebih tajam. Jadi begitu. Di ayat Amsal juga dibahas nih tentang mata ya. Jadi mata itu di depan supaya memandang ke depan, bukan memandang ke belakang. Ikan mempunyai mata yang di kanan dan di kiri. Fungsinya untuk melihat apakah dia didatangi musuh. Kita mempunyai mata yang di depan untuk melihat apakah yang akan kita hadapi. Kemudian Amsal 4 membahas biarlah matamu memandang ke depan dan tatapan matamu ke muka. Kemudian mata untuk mencari kebenaran. Mata itu pintu dari hati. Orang yang sedang susah, orang yang sedang dalam kebingungan, orang yang di penjara, orang yang sedang bahagia, biasanya akan sangat mudah tangkap melalui mata. Jadi kalau orang itu ditutup matanya, mungkin kita belum tentu bisa melihat dia kondisi fisiknya. Tapi biasanya akan sangat terlihat sekali kalau matanya dia terbuka dan kemudian kita bisa memandang di dalam. Jadi ayat Alkitab banyak sekali membahas tentang mata. Di beberapa ayat yang saya bagikan, mata itu untuk mencari kebenaran. Ini penting sekali. Saya sering bilang ke anak-anak saya, kebetulan 2 anak saya sudah kuliah, semoga di tahun depan yang paling besar sudah lulus, dan tahun kedepannya juga anak saya yang kedua akan lulus, saya berharap begitu. Saya bilang sama anak-anak saya, kebanyakan dosa itu datangnya bukan dari telinga. Kebanyakan dosa itu datangnya dari mata. Kalau tadi kita bahas soal telinga, kebanyakan hikmat datangnya dari telinga. Ini kalau mata, kebanyakan dosa datangnya dari mata. Coba kalau ada istri, suami, jalan-jalan, kemudian ada cewek cantik, suaminya cuma nengok begini, apa kamu lihat? Gitu kan? Pasti kita sudah langsung sadar bahwa, wah, suami nengok ini berarti dia melihat sesuatu, karena kebetulan tidak kita inginkan. Jadi ada sesuatu yang harus sama-sama dijaga. Ibu-ibu mungkin pernah membahas soal iri hati. Iri hati juga karena lihat apa yang orang lain punya yang kita nggak punya. Zina, barang siapa melihat dan menginginkan dalam hatinya, ia sudah berbuat dosa. Jadi kadang kita baru, gimana gitu. Nah, hati-hati Ibu. Zina juga datangnya dari mata. Kemudian kita lihat fitnah. Ibu-ibu mungkin selama masa pandemi ini banyak lihat HP, banyak sekali kejadian-kejadian yang hanya dipotong, kemudian dituduhkan, dan kemudian diviralkan,
ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi mata ini mudah sekali ditipu. Banyak juga dosa-dosa yang lewat mata yang kemudian terjadi, yang mengakibatkan sebenarnya hidup kita sendiri hancur. Misalnya ya, kita tetanggaan, baru lihat tetangganya pakai mobil baru, wah, pikirannya macam-macam. Ada yang dikira melihara tuyul, ada yang dikira punya babi ngepet, gitu. Jadi mata ini benar-benar bahaya. Kenapa ditempatkan di nomor 2? Karena mata ini adalah pintu masuknya dosa. Matius 7 ayat 3 membahas mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak kamu ketahui. Di ayat Alkitab banyak membahas tentang dosa yang diakibatkan oleh mata. Kita senang sekali melihat apa yang ingin kita lihat, tapi tidak kita butuhkan. Nah, selanjutnya dalam hal mata, mungkin kita perlu sama-sama melihat bahwa Allah itu adalah sosok yang melihat kemurnian kita melalui mata. Jadi, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata. Nah, kalau kita jadi biji mata, kita harus tahu gimana caranya supaya Tuhan tidak kecewa membuat kita jadi biji mata. Lukas 11 ayat 34-35, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Matius 5 juga membahas, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Hal-hal yang selalu mengingatkan saya tentang bahayanya kita memuaskan mata adalah benar juga kalau kita pikir-pikir bahwa kalau kita mesin pengganda, kemudian kita lihat adalah pikaian, fitnah, zina, orang lain nyeleweng lah, berita yang isinya orang lain jahatin orang, berita yang isinya si ibu ini selingkuh sama si bapak itu, kemudian ada istri, wah macam-macam. Di saat seperti ini, 2019-2020, setan sedang gencar sekali menyerang otak kita melalui mata. Ibu-ibu boleh sadar atau tidak, kalau kita buka Instagram, kita buka Facebook, lihat berita apa yang ada di sana. Dan ini lagi, kalau wanita adalah mesin pengganda, bisa dibayangkan dong apa yang sedang kita gandakan. Apalagi kalau hobinya kita nge-share. Baru ada berita ibu-ibu, selingkuh artis ini baru begini, share. Ini ada narkoba, nah kan ketangkep kan, bener kan, share. Ibu bisa bayangkan. Jadi kita diminta Tuhan untuk merenung jauh dari dunia dan kita sedang dibodoh. Kalau kita lihat yang ini senjata yang sebenarnya paling mengerikan, Ibu. Hanya saja kita tempatkan di tempat ketiga. Allah hanya memberikan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Herannya perempuan-perempuan pinter banget. Hanya satu, tapi kalau ngomong bisa panjang. Hanya satu, tapi ngomel bisa panjang. Hanya satu, tapi kalau marah
harusnya cukup dengan 3 kata, dia bisa mengungkapkan dengan 3 kata. Mulut ini adalah materi yang paling banyak dibahas di Alkitab. Di Alkitab kita ada 103 ayat yang membahas tentang mulut. Dalam arti luas, mulut ini berarti sama dengan lidah, mulut dan isi-isinya. Dan Alkitab selalu mencatat hal-hal yang mengingatkan tentang mulut, karena mulut ini bukan tempat masuk, tapi tempat keluar. Mungkin mulut ini berfungsi untuk memasukkan makanan, tetapi yang sangat berbahaya adalah bukan yang masuk, melainkan apa yang keluar. Amsal 18 menyatakan bahwa hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kemudian Petrus 3 juga membahas siapa yang mau mencintai hidup. Dan perhatikan, dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita lihat figur-figur antagonis di sinetron ataupun di drakor, kita akan menemukan figur antagonis ini selalu diwarnai dengan mulut yang khas. Mulutnya itu selalu mudah menyakiti, mudah menghina, mudah ngomongin orang lain, dan kemudian juga mudah membuat suatu kata-kata yang berupa kutuk. Karakter antagonis ini seharusnya tidak menjadi karakter yang kita punya sebagai perempuan yang memiliki Kristus. Kalau kita jadi gambaran garam dan terang dunia, kita harus sadar mulut ini bahaya sekali. Kalau kita lihat dua sisi saja, saya sering merenungkan hal ini setiap hari, setiap pagi. Saya bilang, Tuhan, doakan mulut saya hari ini supaya nggak perlu terbuka. Jika yang keluar itu kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang gibah, gosip. Saya juga perempuan, ibu-ibu. Saya suka sama gosip. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga gosip itu cukup di dalam hati saja, sudah tidak usah keluar. Saya juga berdoa untuk supaya mulut saya tidak terbuka untuk menyakitkan, mulut saya tidak terbuka untuk menghancurkan semangat, mulut saya tidak terbuka untuk mengutuk, untuk menjelekkan, memfitnah, berbohong, memutarbalikkan fakta, janji palsu, merayu, menggoda ke arah zina, penyangkalan, penyulut keributan. Banyak sekali. Mungkin kalau dibikin satu list, bisa jadi list yang begitu panjang. Satu sisi, Tuhan menganugerahkan mulut yang sehat bisa berfungsi, laki-laki kembali ke masing-masing pribadi. Ada orang yang sejak lahir tidak bisa bicara. Tapi zaman now, kita bicara tidak cuma lewat ini, ibu-ibu. Kita bicara lewat ini. Kalau nggak ngomong, tapi nulis. Ya kan? Itu sama. Sama-sama menyakitkan. Sama-sama tidak jadi berkat. Coba ibu-ibu lihat ke arah yang biru. Alangkah indahnya kalau setiap pagi kita bisa memberkati, kita bisa membagi pengetahuan yang baik, memuji. Ibu-ibu pasti suka dipuji. Saya juga iya. Kadang saya bilang sama suami saya, kamu itu diam terus. Oh ya, yang kayak di sinetron itu lah, yang laki itu muji-muji, yang perempuan. Kadang kita berharap dipuji, tapi kita juga harusnya sadar kita susah sekali muji orang. Saya banyak belajar tentang hal ini. Menyenangkan hati, membagi sukacita, menyalurkan berita yang baik dan benar. Ini yang penting. Jangan diusahakan, ibu-ibu, kita belajar untuk tidak share hal-hal yang kita belum tahu kebenaran. Baru lihat berita, wah, share. Baru lihat ini, share.
Ini kita usahakan bersama-sama supaya mulut dan ini si wakil mulut ini belajar, ya. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu ketik dengan jempol atau dengan jari-jari. Apapun yang kita gunakan, mulut, lidah, dan antek-anteknya ini sangat berbahaya. Penghiburan, menenangkan, menenteramkan, mendoakan, menanamkan iman, menyatakan kebenaran, kejujuran, memberitakan Injil, dan ini juga masih banyak sekali. Jadi tidak ada yang bilang bahwa mulut ini, Tuhan salah cipta nih, Tuhan salah bikin nih. Enggak. Tuhan itu ngasih kamu senjata yang ampuh, yang pamungkas untuk berfungsi dengan benar, bukan disalahgunakan untuk hal yang salah. Kalau kita lihat berikutnya lagi, bagaimana cara menggunakan mulut meneladani Kristus. Sebelum kita membaca, ibu-ibu mungkin ingat apa yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus saat dia disalib. Semua orang ngajak dia omong, "Hai anak Kristus, hai katanya lu anak Kristus. Mana lo? Gak bisa bebasin diri. Hei katanya kamu anak Tuhan." Terus apakah kita pernah di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus menjawab, jadi begitu umum. Nah, kita coba pelajari satu-satu apa yang bisa kita tiru. Kita juga nggak sempurna, ibu-ibu. Saya belajar setiap hari. Saya merasa kita nggak pernah sempurna, tapi kita bisa berusaha. Tutup mulut sebelum pakai mata dan telinga. Itu penting banget. Jadi kalau kita tadi ada suami yang baru, Mah, kita sudah, apa? Mau apa kamu? Aku sudah tahu. Biasa, kebanyakan alasan. Mulai hari ini, ya Pak, apa? Pasti bisa. Tutup mulut sebelum menggunakan mata dan mendengarkan telinga untuk menyerap kebenaran. Kedua, lebih baik diam. Kalau ibu-ibu atau kita belum tahu yang benar kayak apa. Jangan mau dipancing setan itu untuk gosip, untuk gibah, untuk fitnah, untuk mengatakan yang tidak benar, untuk berdusta. Jangan mau, diam. Diam, jangan berkata-kata jika kita tidak tahu kebenarannya. Yang sering terjadi di rumah, kalau namanya perempuan sama laki-laki, yang perempuan ini biasanya figur perempuan selalu lebih kuat dalam rumah tangga ketimbang laki-laki. Yang banyak terjadi adalah baru si suami ngomong satu, yang perempuan, diam kamu diam. Jadi mulai hari ini sepertinya kita yang harus belajar untuk diam. Yang ketiga, lebih baik diam jika kita sendiri tidak mampu melakukan. Ini juga penting. Banyak sekali pertikaian dalam rumah tangga ini. Saya menikah dengan suami saya juga mungkin belum lama, baru 23 tahun. Dan kemudian kita belajar banyak hal. Dan ternyata sekedar ngomong, halah mengonotok raiso. Halah, cuma gitu aja, gak bisa. Gitu ya. Dan ternyata itu akan memulai sebuah pertengkaran karena suami kita juga tahu kita nggak bisa. Itu belum terjadi kalau kita bicara hal-hal seperti ini pada rekan kerja, anak buah, anak kandung kita, menantu mungkin, tetangga lebih parah. Karena
Bahkan orang-orang yang sayang sama kita aja belum tentu bisa tahan dengan kata-kata seperti itu. Apalagi kalau kita mengatakan itu kepada orang yang sama sekali kenal kita, tidak sayang. Pilih kata-kata yang santun dan tepat, dan persiapkan diri sebelum membuka mulut. Saya bilang sama Bu Ningsih tadi, Bu, saya itu selalu deg-degan setiap kali saya mau bicara sama ibu-ibu semua. Saya masih belajar banyak, saya harus belajar banyak. Karena saya takut melukai, saya takut kata-kata saya ini justru menyakiti. Ada kalanya kita harus sadar. Orang seperti saya sadar betul bahwa saya ini orang yang bisa bicara dengan sangat tajam. Di perusahaan, tugas saya adalah konseling. Saya sering mengajak anak-anak nakal di perusahaan untuk konseling dan menegur mereka dengan sebuah kata yang jelek, tajam. Jadi ketakutan saya selalu ada. Setiap kali saya tidak bertemu dengan ibu-ibu, saya ingin sharing, saya selalu minta sama Tuhan. Tuhan, kali ini aja, tolong biarkan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang Engkau kehendaki untuk keluar. Pilih kapan waktu terbaik untuk bicara. Itu juga penting. Kalau kita mau ngomongin minta uang misalnya, sesimpel itu, minta uang sama suami. Kita harus pikir dulu, di masa ini saya yakin banyak laki-laki yang jatuh stres, bahkan mungkin nggak sedikit yang ingin bunuh diri. Karena pekerjaan mereka hilang, dan mereka masih punya kewajiban untuk memenuhi orang-orang yang mereka sayang. Baru lelah-lelah pulang ojek, kita bukannya datang, bawa secangkir kopi, capek Pak, ya makasih ya Pak, sudah bekerja buat kami semua. Bukan itu yang dibicarakan, tapi Pak, duit, susunya anakmu udah habis, duit. Coba, kalau ibu jadi laki-laki, ibu pasti tahu kenapa laki-laki cenderung untuk lebih mudah selingkuh ketimbang perempuan. Banyak sekali hal yang terjadi yang kita sebenarnya nggak sadar. Saya berharap mulai sore ini ibu-ibu belajar untuk membahagiakan lewat kata-kata. Minimal untuk anak, untuk suami. Makasih ya sayangku, karena sudah membantu aku mengejar wifi yang sering putus, atau membantu aku membelikan kuota. Aduh, terima kasih ya. Kamu sudah berjuang yang terbaik buat kami. Terima kasih. Itu juga penting. Bicara dengan intonasi yang ramah dan lemah lembut. Jangan gunakan mulut untuk menanam kutuk, sakit, pertikaian, dosa. Banyak hal yang harus kita perjuangkan mulai hari ini untuk menggunakan senjata ketiga ini dengan. Ini skema saya buatkan sedikit untuk membuat ibu-ibu lebih bisa membayangkan apa sebenarnya yang saya maksud. Jadi masalah utama kebanyakan wanita kita di dunia adalah kita sendiri yang sebenarnya senang sekali menggandakan hal-hal yang buruk. Kita punya buruk, baik, tapi yang kita gandakan yang buruk. Kita cenderung untuk membuat mulut kita ini mengeluarkan hal-hal yang menjauhkan kita dari kebahagiaan. Kita cenderung membuat mulut kita yang merusak, membuat kata-kata yang merusak. Kita juga cenderung membuat mulut kita memberikan doa yang menghancurkan masa depan. Misalnya tadi, alah, suamiku itu pengangguran, suamiku itu malas, gak mau kerja, suamiku itu gak kayak suamimu. Banyak hal yang secara tidak sadar kita pernah lakukan, kita mungkin pernah terlintas di pikir kita ingin begituin gitu. Kita juga sering sekali mungkin ibu-ibu yang mulai stres karena 2019-2020 harus mendampingi anaknya sekolah di rumah.
Saya punya anak dua laki yang lebih kecil, yang satu SMP dan yang satu masih umur 4 tahun. Saya bersyukur anak saya yang 4 tahun ini belum sekolah, Ibu. Saya bersyukur sekali karena saya melihat teman-teman saya yang punya anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mamahnya ikut stres membuatkan PR. Saya merasa, aduh Tuhan, banyak sekali. Dan ternyata anak saya yang umur SMP itu juga masih membutuhkan bantuan ibunya. Tiba-tiba WA berbunyi, ting, selamat pagi Mom Sofian. Mohon maaf, bisakah Mom mengingatkan Sofian untuk membuatkan PR? Bisakah Mom mengingatkan Sofian untuk memasukkan, untuk submit segera tugasnya? Saya merasa ternyata kehidupan kita berubah 180 derajat, Ibu. Dan di situ keinginan kita untuk mengutuhi anak kita pasti ada. Kamu anak nggak tahu, kamu ya, mamamu dulu nggak kayak gitu. Nah, mulai keinginan itu pasti ada. Dan di sini kita harus belajar untuk stop. Ibu-ibu kalau lihat lingkaran ini, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Kita bisa lihat yang biru, itu kira-kira adalah wanita-wanita, ini berlaku juga untuk pria. Ini suami saya ada di sebelah saya, jadi saya berlaku untuk pria. Ya Bapak, mendengar dulu, baru bicara. Ada juga yang kelompok hijau, dia melihat dulu, baru bicara. Banyak sekali yang kelompok merah. Kalau yang bicara dulu, tanpa dengar, tanpa mau lihat. Ibu-ibu kalau lihat yang di Instagram atau Facebook, ada yang kemudian komen, wah anak lu busuk, wah muka, apa tutupin deh, jelek amat lu, jijik. Banyak sekali generasi muda kita yang masuk dalam lingkaran yang merah. Bahkan dia nggak kenal, yang dia komentari siapa, dia nggak ngerti masalahnya, dia ikut komen dengan pedas, komen dengan membuat rasa yang sangat sakit, komen memang dengan tujuan untuk menyakiti. Dan ibu-ibu pasti tahu, di tahun-tahun belakangan, berapa tahun belakangan ini banyak sekali anak muda kita yang bunuh diri, hanya karena tidak kuat dibully. Bahkan beberapa dari mereka juga artis Korea yang kemudian membunuh dirinya karena tidak kuat dibully. Saya ingin ibu-ibu memperhatikan area kecil yang ada di antara ketiga lingkaran ini. Saya berharap kita semua mampu masuk ke lingkaran yang terkecil, yang setidaknya mendengar dulu, melihat baik-baik, baru bicara. Senjata terkuat wanita, saya ulangi sekali lagi itu, ada telinga, mulut, dan mata. Dan kita nggak boleh lupa bahwa kita ini mesin pengganda. Ini yang ada di sini prosesor kita, ini otak kita ini, prosesor kita ini adalah mesin pengganda ulung. Tuhan menciptakan wanita untuk melahirkan anak. Bayangkan aja, ada yang hanya sekali si laki-laki memberikan sekali sperma, jadinya langsung 3. Ada juga sekali sperma, jadinya langsung 7. Jadi dan itu benar-benar luar biasa. Perempuan ini luar biasa. Nggak cuma 3 dan 7, yang lahir adalah copy paste. Copy paste dari si bapak, copy paste dari si ibu, dan rata-rata memang yang kita lihat pasti yang buruk duluan. Ini anaknya bapaknya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi doa saya, doa kita semua nanti, semoga mulut kita ini membuahkan penggandaan hal-hal yang baik. Hal yang baik itu adalah doa yang baik, pengaruh yang baik, berkat, kelemah lembutan, penentram hati, kebenaran, dan kenyamanan. Nyamankan lingkar terkecil dulu, Ibu-ibu. Setiap pagi, selamat pagi Papa, selamat pagi Nak. Papa mau kopi? Pak, Mama kok nggak dibuatin sih? Nyaman, rasanya nyaman. Kemudian kita berharap bahwa semua ini akan lari ke keluarga, ya pasangan hidup, anak, saudara, keluarga, partner,
lingkar terdekat, dan kemudian juga akan berkembang ke teman, kenalan, bawahan, pelanggan, lingkar umum orang-orang di sekitar. Ini mungkin hal terakhir yang kita perlu ingat. Ingat, hati-hati kalau ngomong. Mulut itu bahaya banget ibu-ibu. Banyak malah orang-orang berbuat konyol hanya karena dia nggak bisa nahan mulut. Misalnya, kita jualan di online. Pelanggannya diajak berkelahi. Kita sayang sama seseorang yang ditempatkan Tuhan sebagai pasangan hidup. Hobinya kita ngajak berkelahi. Kemudian, hati-hati memproses semua hal dalam pikiran dan hati. Semua wanita itu mesin pengganda, Bu. Kalau kamu seneng masuki input yang jelek, nanti otomatis yang keluar juga banyak jeleknya. Kalau kamu rajin masuki input yang baik, semoga, ini kalau bahasanya insya Allah, yang keluar juga bisa baik. Apa yang kita tanam, kita akan tuai. Ini juga kita harus sadar betul. Nggak bisa kita bilang, wah aku mutuhi dia kok. Ya dia yang rugi, bukan saya. Jangan begitu ibu-ibu. Percaya atau enggak, semua yang kita tanam, itu akan kita tuai. Saya sekeluarga juga baru sering merenung setiap sore di saat ya kita nggak punya hal lain yang harus kita lakukan, kita merenung, kemudian saya mengingat beberapa hal yang sudah lalu, dan saya ingat bahwa ternyata banyak sekali hal yang lalu yang kita tuai sekarang. Dan ini kita ingat loh, hidup kita masih ke depan. Jadi jangan lupa menanam untuk yang ke depan. Yang lalu sudah biar berlalu, karena yang lalu ini bukan sesuatu yang bisa kita ubah. Tapi belum terlambat loh, bikin sesuatu untuk ke depan. Amin ya ibu-ibu ya. Ingat, ini juga saya sering banget dengar. Jangan bilang kita nggak bisa apa-apa. Semua perempuan itu punya 3 senjata pamungkas. Mendengar, melihat, mengeluarkan hasil. Laki-laki juga kok. Hanya saja laki-laki itu bukan mesin pengganda. Perempuan mesin pengganda. Jadi ini kita harus hati-hati. Stop, jangan biarkan hal yang negatif, yang tidak sesuai firman Allah, masuk melalui telinga dan mulut. Tadi yang saya bilang, masuk melalui telinga dan mata. Jadi hati-hati, karena semua yang masuk melalui mata dan telinga akan mempengaruhi otak dan hati. Iman itu perlu dibuktikan. Ini juga hal yang kita sama-sama harus berjuang. Saya juga masih berjuang. Semangat bahwa masalah hidup ini mungkin terasa berat dan besar, tapi saya percaya juga kok kalau Allah kita ini jauh lebih besar. Ini strategi ampuh terakhir yang saya bagi sama ibu. Jadi sebelum kita membaca ini, saya hanya ingin ingatkan mungkin satu hal. Kita itu lahir tanpa bawa apa-apa itu. Kita lahir telanjang. Bahkan saat kita dibesarkan oleh orang tua kita, atau siapapun yang besarkan kita itu hidup karena belas kasihan orang. Yang dimana Tuhan menempatkan orang itu untuk menyayangi. Dan di saat ini, saya sering kali diingatkan setiap pagi, kamu jangan marah sama Tuhan. Kalau apapun yang sudah Tuhan beri ke kamu, sebagian perlahan diambil. Saya diingatkan untuk kembali mengingat bahwa nanti pun, kalau saatnya kita pulang, kita juga nggak apa-apa. Kadang saya khawatir tentang penyehat. Tapi kemudian jawaban Tuhan cukup sederhana. Kamu itu pulang juga nggak bawa apa-apa. Dan aku nggak minta apa-apa. Saya jadi ingat. Lalu yang saya ributkan ini apa? Sebenarnya hidup kita ini yang kita ributkan apa? Mungkin teman-teman kita banyak yang sudah
mendahului kita pulang ke rumah Bapa. Ada juga mungkin orang-orang yang kita sayangi yang sudah pulang. Kita pasti rindu. Kadang kita merasa, Tuhan aku antara aku pengen pulang, tapi masih ada tanggung jawab. Aduh, gimana nih? Gitu ya. Tapi di antara waktu yang tersisa, kita harus ingat bahwa Tuhan pasti mengizinkan kita masih ada untuk sesuatu hal. Saya harap 5 strategi ampuh yang terakhir kita bicarakan akan bermanfaat buat ibu-ibu untuk membuka, menanam ke depan, bukan membahas apa yang sudah lalu. 1, tadi diam. Diam sebelum mendengar dan melihat kenyataan. Lebih baik diam kalau ibu-ibu tidak menguasai apapun yang sedang dibicarakan. Apalagi kalau nggak bisa melakukan, lebih baik diam. Yang kedua, diam saat kamu marah. Dan jika mau bicara, pilih waktu, cara yang tepat, dan hindari pertikaian. Yang ketiga, jangan berdebat dengan orang bodoh. Dan gunakan setidaknya 1 jam sehari untuk doain semua orang yang kamu sayangi dan yang penting untukmu. Dalam hidup kita pasti punya orang-orang yang mungkin bukan keluarga, tapi penting banget. Ada yang mungkin merasa bahwa anaknya itu penting buat dia. Ada yang merasa pembantunya penting buat dia. Ada yang merasa anak buahnya di warung itu ada anak buah yang penting banget buat dia. Ada yang merasa mungkin Pak Pendetanya penting buat saya. Tanpa Pak Pendeta itu saya pasti kehilangan arah. Pak Gembala atau Bapak Ibu Gembala. Setidaknya gunakan 1 jam sehari untuk mendoakan mereka. Yang keempat, jangan ikut campur. Jangan ikut campur urusan orang lain. Ini juga akan sangat membantu kita untuk tetap memperoleh input yang positif, melihat yang positif supaya outputnya juga positif. Jika orang itu tidak minta pendapatmu, jangan ikut campur. Kemudian, demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang ini yang ikut campur urusan kita, padahal dia bukan siapa-siapa, bahkan dia nggak tahu, kemudian dia menghujani kita dengan beragam kata-kata yang negatif, yang menyakitkan hati kita, yang membuat kita mau marah, mau sedih, dan stres. Pakai antivirus, ibu-ibu. Pakai antivirus untuk input hal negatif yang menyerang mata dan telinga. Antivirus yang saya punya, saya kasih tahu rahasianya. Dalam nama Yesus, tengking, hancurkan dalam nama Yesus. Setiap kali orang marah kepada saya, dia mengatakan, dalam hati saya bilang, dalam nama Yesus. Tuhan patahkan segala kekuatan jahat yang orang itu sedang tanamkan kepada saya. Saya minta sama Tuhan, saya pulang bersih, saya nggak ingat lagi, saya tidak mau mengingat-ingat dan tidak mau memasukkan dalam hati saya. Yang belum punya antivirus, download malam ini, Ibu, penting sekali. Kemudian yang terakhir, rajin perkaya diri kita dengan baik, supaya kita juga mengandalkan kebaikan. Ingat, ini yang terakhir, ingat, kalau Tuhan pun mungkin tidak minta apa-apa saat kita pulang, dan kita pulang bersih, nggak ada barang di dunia yang bisa kita bawa. Tapi setidaknya kalau kita masih hidup, kita masih bisa bikin oleh-oleh cantik. Ya kalau kita pulang, setidaknya ibu-ibu membuat Tuhan itu tersenyum. Semoga apa yang saya bagian ini bisa jadi banyak berkah buat. Satu lagi ayat yang kita ingat dari awal, yang membuka awal pembicaraan kita tadi, bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya berharap dalam waktu-waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, banyak hal yang kita bisa usahakan jauh lebih baik. Ibu-ibu yang baru sakit hari ini, saya akan doakan supaya kiranya segera pulih, sehat kembali, dan Allah memberikan waktu yang panjang untuk banyak berkarya, banyak mengandalkan kebaikan. Harapan saya sih, wanita-wanita kita ini ke depannya bisa menggandakan lebih banyak lagi hal yang baik,
bukan hal-hal yang sinetron. Bukan, saya sedih sekali nih kalau lihat betapa sinetron ini mulai mempengaruhi cara bicara anak muda kita. Kemudian perselingkuhan juga luar biasa. Ya, kalau kita sudah tahu endingnya sinetron seperti itu, ya jangan ditiru. Kalau saya seperti itu. Saya harap hari ini jadi berkat. Terima kasih buat semua ibu-ibu yang sudah berbagi bersama saya. Silakan Bu Ningsih.